Orang tidak bisa membahas itu. Yang dibahas oleh pengamat politik, yang dibahas oleh pengamat kesehatan. Oh, karena menterinya tidak becus kerja. Bukan. Persoalannya janji di hadapan Allah. Ikrar, nasar di hadapan Allah yang pernah terucap kemudian tidak terbukti. Ditagih oleh Allah. Ada baiknya juga jalan tol dari Lampung sampai Palembang, itu saja. Kemudian dari Binjai saya bilang istri saya, alhamdulillah, ini paling 2 jam ini ke Langsa. Karena tulis Medan, Banda Aceh. Putus. Cuma sampai keluar di Binjai. Belum jadi rupa-rupanya, tanahnya belum dibayar. Banyak Pak, banyak. Tapi saya bukan politikus, tidak cocok bahas itu. Saya mengoperasi jiwa orang, jiwa sang pemimpin. Karena Ibrahim melambangkan seorang pemimpin. Nah, berdoa dia, mudah-mudahan anak saya jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi ASN, aparatur sipil negara, jadi hansip, jadi pedagang, jadi seorang konglomerat, jadi guru besar, jadi rektor, dan lain sebagainya. Sukses anakku dunia wal akhirat. Berdoa kepada Allah. Begitu berhasil diberi pangkat yang diserang Islam. Yang diserang Islam. Siapa yang mengendali? Ini kan remote. Remote ini dikendalikan oleh jari manusia. Jadi remote dikendalikan oleh remote. Tak, tuk, tak. Padahal waktu dia mau jadi pejabat, dia dilindungi, dia dirahmati, diberkahi oleh Allah lewat doa. Karena dia seorang Muslim, dia lupa itu. Dia lupa itu. Bahkan ada satu yang berkata, saya ini bukan menteri agama Islam. Ya, siapa juga yang akui kau menteri agama Islam? Menteri itu mengapalai semua agama. Orang Islam ini nggak minta perlindungan. Saya aja baru masuk Islam nggak pakai minta perlindungan. Bicara saya ini minimal penjara, maksimal mati orang bunuh, kan begitu. Kalau Allah izinkan. Kenapa antum terlalu takut itu? Dengan rizki, dengan segala macam kekhawatiran. Nah, orang-orang begini kalau sudah dekat-dekat pensiun, umur sudah 80 tahun 90, itu pura-pura dia ke masjid pakai sarung. Waalaikum, sudah mau mampus, tapi waktu dia masih tugas, terek betul dia ke masjid. Pakai masker dan kuhajar kau. Bagi sudah pensiun. Waalaikum. Oh, kalau saya ajarkan kepada jemaah muda-muda ini, tandai dia kawan. Lihat dia di televisi, lihat ini yang suka benci Islam. Begitu dia pensiun pulang ke Aceh, pasang kuda-kuda kau, tendang di kos lampu sini. Biar dia tak lempar sampai di pintu sana. Betul apa betul? Libas. Ini begini tablik akbar. Bukan datang, mohon maaf karena saya capek bawa mobil makanya. Saya ini terus terang jamaah tidak ada mau cari muka sama ente semua ini. Enggak, saya cari muka kepada Allah. Kalau saya cari muka kepada antum, banyak yang menawarkan diri mau jadi sopir. Saya tolak semua. Karena tidak mampu, ini berat sekali pekerjaanku ini. Pertama, satu saya mau kasih tahu, saya bekas sahabat iblis. Saya bekas kafir, maka seorang yang mendampingi saya, imannya memang betul-betul kuat. Dan saya tidak butuh orang berani, saya tidak butuh orang kuat, saya butuh orang beriman. Kalau hanya kuat, kalau hanya berani, tidak jadi kekuatan bagi kita. Buktinya kita banyak yang kuat, kekar-kekar. Sekali didorong, tumbang juga. Roboh, tak berdaya. Banyak kita dikepung dengan segala arah. Nah, taktik dan strategi ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah. Rapatkan barisan. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sudah tidak ada pemimpin lagi yang adil bagi kita, tidak ada lagi yang soleh, tidak ada lagi yang soleha, tidak ada lagi yang bisa dipercaya, gantikan ya Allah. Percuma kita demo berbaris-baris di sana di lapangan. Biarkan kepada mahasiswa, karena bicara soal politik dalam konteks kenegaraan, yang bisa menjatuhkan seorang pemimpin hanya mahasiswa. Lupa ke kita, Soeharto, macan Asia, sekali digoyang beliau dengan legowo karena negarawan mundur. Nah ini. Jadi saya sarankanlah kepada Pak Jokowi, masih ada kesempatan Bapak untuk Bapak merubah seperti Ibrahim. Jangan dengar tuh di kiri kanan itu. Orang-orang tidak jelas ini, jangan dengar. Dengarlah kepada suara umat, dengarlah kepada suara. Nanti kalau sudah ribut, yang diadu domba polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan tentara. Nah ini,
Dia bermain di atas. Jadi yang bikin kacau selama ini bukan masyarakat, pejabat kita yang suka melempar bola ke bawah, membiarkan masyarakat bermain bola itu tanpa aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam falsafah, bahkan pun dalam struktur sistem yuridis yang ada di negara kita. Ribut semuanya karena yang lempar bola itu. Sekarang baku tolak. Ditanya oleh koordinator demo di Jakarta kemarin, partai mana yang mengusulkan RUU hip hip hura hura? Nggak ada yang mau ngaku. Saya lihat tuh Ahmad Basara kalau ngomong dengan ayat Al-Quran, innalillahi, bagus sekali ya, kayak Ustadz. Hah? Jangan bersandiwara dengan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran ini khusus disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan risalah sesuai dengan akhlak yang dia tampilkan. Kalau mau jadi Ustadz, berhenti dari pekerjaan apapun. Dari pedagang berhenti, dari pegawai berhenti, dari militer berhenti, dari polisi berhenti, duduk sebagai pendakwah. Hanya bertuhankan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuhan-tuhan lain, tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada kekuatan lain yang dia utamakan, prioritaskan dalam hidupnya kecuali hanya Allah. Ini bicara akhirnya kocar-kacir. Sekarang bingung, tersudut di mana-mana. Alhamdulillah saya lewat dari Binjai ke sini, pagar-pagar masjid tertulis kami menolak RUU HIP. Kau rasa itu? Di Langsa ada itu? Di Langsa ada? Oh enggak, karena di Langsa lagi sibuk dengan COVID, begitu ya? Itu. Jadi kita harus distancing ini ya. Ini yang paling bahaya. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, bukan virus itu, bukan COVID yang bahaya. Apa itu? Virus munafik. Itu maksud saya. Kafir yang sorong bola, yang tendang ke gawang itu, yang bikin kacau di bawah adalah munafik. Jadi seperti apa istilah kadrun. Ini munafik-munafik ini hanya beberapa ekor di Jakarta. Latar belakangnya tidak jelas. Kemudian dengan sedikit kemampuan IT, informasi telekomunikasi, dia punya kemampuan itu, kemudian diperalat. Nah dia ini yang sering meniup-niupkan api dan berkata bahwa kita ini kadrun, kadal gurun. Saya ingat the desert fox, Jenderal Hitler yang berkhianat kepada Hitler, namanya Jenderal Rommel. Dia disebut dengan rubah padang pasir. Dia katakan dia kalah bertarung dengan seekor kadal. Kadal itu apa? Pasukan yang tidak menunggang kuda tapi memegang pedang. Nah kita bangga disebut sebagai kadal gurun. Bangga, saya bangga karena kadal melambangkan pertarungan, perjuangan seorang pejuang. Itu kadal. Tapi yang bahaya ini kalau jadi anjing. Anjing itu di kemana-mana tuannya dikasih makan tai, dia makan tuh tai. Nah itu kata Hitler, orang munafik itu seperti lalat di atas tai. Dia berputar-putar di atas feses, dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah tai. Kalau feses orang Aceh tidak mengerti, tai yang keluar dari pantat itu. Dan Nabi berkata begitu, barang siapa dari umatku yang berpikir hanya yang makan dari mulutnya, disimpan ke dalam perutnya, maka nilai harga dia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, tai. Jadi pemakan-pemakan tai inilah maksudnya yang merusak reputasi beliau sebagai presiden. Akhirnya marah. Secara psikologis itu persoalannya. Oh ternyata saya jadi begini ya, saya ditunggangi ya. Ini bicara betul karena saya melihat ada komentar Pak Wowik, Mardigu Wowik diundang oleh Pak Jokowi tengah malam untuk membahas tentang ekonomi Indonesia 2 tahun kemudian. Apakah Indonesia masih bisa berdiri dalam kemampuan ekonomi yang maju? Semua cita-cita ambruk. Bercita-cita boleh, berkeyakinan kepada Allah itu yang harus diperbolehkan. Antum punya cita-cita setinggi langit, kalau tidak menghargai nilai ketauhidan, apalagi tidak adil kepada umat Islam mayoritas, mereka melawan atau tidak, lambat atau cepat pasti akan tumbang. Pasti akan tumbang. Sudah banyak sejarah itu. Firaun yang begitu kuat, Nebukadnezar raja yang kejam, Herodes dan lain sebagainya. Begitu mereka mau mengganggu Rasulullah, habis semua mereka. Umat tidak mampu karena pengikut Islam pada waktu itu hanya sedikit. Diutuslah burung ababil. Para nabi-nabi sebelum datang Rasulullah, mereka dianiaya, digoreng dalam periuk mendidih. Mereka dimasukkan ke dalam goa singa. Mereka aman. Tidak ada pengikutnya. Nah ini jadi contoh bagi kita. Kepada pejabat-pejabat, diharapkan ikutilah apa yang menjadi ketentuan daripada mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Penyakit ini kan
Wallahu a'lam bishawab. Yang percaya silakan pakai masker, ya, bentengi dirimu dengan wudu, dengan iman dari rumah, insya Allah. Saya dengan istri anak saya masih kecil, umur 3 tahun, itu nggak pakai masker. Dia tanya sama saya, Papa, Abah mana COVID? Nanti kita beli di situ ada COVID goreng. Ada itu. Informasi itu ada, masuk dari mata, masuk dari hidung, enggak, blok saja dengan minyak kayu putih, selesai barang itu. Dia ada, kita duduk begini ada sekarang ini, semua ini sudah terinfeksi. Coba tanya dokter, terinfeksi dia ini, 14 hari mati, timbul lagi mati. Nah, kolapsnya itu, stadium 4-nya itu, beratnya itu, antum tidak bisa bernapas, memang betul-betul wafat. Ada itu, siapa bilang tidak? Ada. Saya yakin itu ada, dan sekarang saya sedang mengidap itu. Ada, tapi habis ceramah hilang lagi itu. Paham maksud saya kira-kira? Paham maksud saya? Nggak usah terlalu diributkan itu, ya. Disuruh pemerintah pakai cover, pakai apa itu nikot. Nggak, kalau di Islam nggak ada kelihatan masker itu. Di dalam masjid nggak boleh bilang masker, nikot. Dipakai nikop itu apa itu? Cadar. Nah ini kan ulah daripada apa? Mengganggu Islam. Sebelum ada nikop ini kan orang menyinggung. Jangan pakai cadar. Nah sekarang pakai cadar semua biar laki-laki. Mana yang pakai cadar ini? Sudah jangan pakai setengah begitu. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau A katakan A, B katakan B. Nggak usah pelin-pelan begitu. Pakai nikop biar laki-laki. Pakailah nikop. Karena antum dulu yang mengatakan itu, ya, singgung-singgung jilbab, pakai enggak kau sekarang? Nah, saya enggak pernah singgung jilbab, makanya saya enggak pakai. Itu. Ini dalam masjid, kalau di luar sana lain lagi. Di luar sana istilahnya apa? Aduh, saya enggak bisa bahasa Inggris, saya payah bahasa Inggris. Apa di luar sana? Masker ya. Apalagi yang satu itu? Apa namanya? Facial. Apa? Coba ajar saya. Oh, facial. Oh ya. Beliau ajar saya, ajarkan Pak, ajarkan kalau saya tidak tahu. Begitulah cara Ismail mendengar Ibrahim, saling mendengar ya. Jangan cuma antum yang mau didengar, antum juga dengar masyarakat. Betul apa betul? Nah ini kan begini, jangan dulu marah. Pak Jokowi itu bapak, Pak Maruf Amin itu ibu, kita ini anak-anak. Masa kita nggak boleh tegur bapak dan ibu? Hanya salah sedikit penjara, Bagaimana ayah begini ya, ayah ya? Jadilah seperti Ibrahim ya. Perintah berat, insya Allah kami anak-anak ini akan lakukan. Jangankan begini ya, ini baru sakit saja sudah ketakutan semua. Apalagi kalau tanpa dampak, tanpa ada bias pandemiknya, kemudian roboh di tengah jalan, wafat. Saya rasa biar tentara polisi kosong di jalan raya. Betul apa betul? Maksud saya begini, kalau mau lockdown, kalau mau karantina dari kemarin supaya virus ini katanya dalam proses penularan infeksi itu, bahkan tanpa disinfektan pun boleh. Pak Jokowi diam di rumah, semua pejabat diam di rumah, kosongkan semua Indonesia ini, jangan ada kegiatan, insya Allah virusnya 1 minggu selesai. Tapi kan yang lain larang, yang lain malah ngomong di TV tanpa masker. Ini di TV ini tuh tukang kompor-kompori. Sampai duduk pun setengah mati dia, roknya terlalu pendek, begini-gini. Ini yang kompor-kompori, ini yang sering ngompor di masyarakat. Baku kejar petugas di pasar, dikejar. Di mana dia? Lari di kolong bawah, di bawah meja, tangkap dia, tes. Di mana? Di gunung, kejar. Di kebun, dikejar. Di lautan, dikejar. Sudahlah masyarakat, kalau ada yang memeriksa besok, serahkan. Pak, tolong periksa saya. Nah, begitu dokter periksa, dok mana laporan diagnosanya? Ada. Mari saya perlihatkan ke kakak saya. Kebetulan kakak saya ahli epidemiologi. Saya mau periksa dulu, betul nggak saya terinfeksi ini? Karena tidak ada transparansi, keterbukaan sebagaimana Ibrahim dan Ismail, masyarakat curi itu mayat dari rumah sakit. Bahkan ada terindikasi rumah sakit di Jakarta memproses orang supaya kalau dikuburkan, saya dengar ratusan juta satu liang kubur. Bayangkan kalau 10 dideteksi, ente Ji, dideteksi COVID dan kemudian dibawa. Tapi antum mengidap TBC, tuberkulosis, penyakit TBC, itu kan menular. Diagnosa dokter TBC, diagnosa dokter jantung, meninggal.
Covid. Ini transparansi begini yang perlu masyarakat tahu. Amin ya robbal. Kalau betul-betul ada transparansi begitu, insya Allah jangan datang ke masjid, jangan juga datang ke kerumunan-kerumunan. Persoalannya apa? Di awal pandemik ini, wabah ini, pasar diabaikan, bukan ditutup, diabaikan. Coba ikuti rekam jejaknya, pasar dibiarkan. Begitu ada new normal, pasar dikejar. Oh, kayaknya permainannya memang mulus ya. Dia bermain seperti secara masif, sistematis dan kontekstual. Dia tunggu dulu, setelah ada new normal baru pasar diserang. Oh begitu. Kalau mau disiplinkan diri, semua diam di rumah. Ustadz jangan berkeliaran, diam di rumah. Pemerintah juga diam di rumah. Insya Allah selesai Covid ini. Selesai. Disiplinkan diri kita. Tapi kalau di sini disiplinkan, di sana berkeliaran, di sini rapat, di sini bahas tentang bagaimana cara memeras Pancasila. Nah itu virus itu yang lebih bahaya daripada Covid ini. Memeras Pancasila, kemudian undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan yang lebih penting. Jadi saya kira masyarakat Aceh ini masyarakat yang beriman. Orang Aceh ini sudah dikenal sebagai masyarakat yang Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam sebagai tempat di mana Islam pertama kali datang dan menyebar sampai ke Sumatera dan Pulau Jawa. Ini Aceh. Saya bangga sekali, biarpun jauh saya datang. Padahal tadi sore saya sudah ceramah, tadi zuhur dari daerah Vietnam Selatan sana, Bahoro, Sumatera Utara. Alhamdulillah langsung ke sini. Memang kalau saya sendiri di jalan mungkin saya sudah tiba jam 8, tapi banyak sekali mobil. Saya memang sudah balap, sudah laju sekali, tapi banyak truk kontainer. Saya harus kontrol daripada saya celaka, ya, kontrol tetap, mata tetap mainkan, jalan. Ini karena ridho Allah. Ini karena pertolongan Allah. Kalau hanya bicara soal kondisi fisik sudah KO saya. 14 tahun pekerjaan saya begini. Itulah jemaah, saya perlihatkan kepada antum semua. 14 tahun saya begini. Dan tidak ada pernah waktu untuk berhenti. Selagi jemaah butuhkan, kami datang, kami berdakwah. Dan volume saya berceramah begini, nggak ada pernah menunjukkan diri loyo, nggak pernah menunjukkan saya miskin, nggak pernah menunjukkan saya sedih. Seorang pejuang, seorang petarung, dia tidak pernah bermuram durjan, dia tidak pernah menunjukkan wajah sedih. Seorang pejuang, dia menunjukkan wajah betul-betul menantang dalam setiap kebatilan. To revive the truth, to bury the deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu seorang pejuang. Jadi keimanan yang kita miliki, ketauhidan yang kita miliki, insya Allah akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Doa kita bersama, mudah-mudahan pemerintah segera dilepaskan. Dapat berita kemarin bahwa angka kesembuhan mulai meningkat. Insya Allah bulan Agustus, September sudah tidak ada sama sekali. Karena mayoritas kita Muslim, munafik paling cuma beberapa ekor sajalah. Ya, munafik cuma beberapa ekor. Iya, karena kalau sudah munafik berarti sudah kafir. Sudahlah, kalau sudah munafik berarti sudah kafir. Wala tusolli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Nah, itu kata Al-Quran atau 84. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang munafik yang mati dari kalangan orang munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Jangan mendoakan. Jadi catat baik-baik ya. Ini kalau munafik ini kalau mati, siapa ustadznya yang mau kuburkan? Berarti ustadznya itu juga munafik. Itu Al-Quran begitu warna. Jangan dirubah-rubah ya. Itu tafsir saya. Ada yang mau tafsir lain berarti sama munafik itu. Sudah dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad dilarang. Wala tusolli, jangan mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan munafik. Jangan berdiri di atas kubur mereka. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Jaga penyakit itu. Di samping kita menjaga penyakit virus corona, itu yang perlu kita jaga, terutama penyakit munafik. Sedang musim di Indonesia. Orang Aceh nggak ada begitu. Orang Aceh cuma satu kelemahannya. Ustadz, ada yang bertanya, kalau pemalas sholat, ya itu orang Aceh pemalas sholat. Saya pernah di Lok Sumawe sholat subuh pertama kali masuk Nanggro Aceh Darussalam. Yang komat, yang ajan opa-opa, kakek-kakek, yang
komat juga dia, yang imam juga dia. Cuma 5 orang di belakang. Jangan menyangkal kau. Mesti tembak yang begitu. Apakah itu disebut munafik? Tidak. Yang 5 waktu jadi 3 waktu itu bukan munafik, pemalas. Itu namanya lalai. Yang munafik itu mengaku beriman tapi menghancurkan itu munafik. Itu munafik. Dan selama 3 bulan saya terkurung di kamar, saya tulis buku judulnya Munafik. Jadi saya berdakwah, saya juga penulis. Itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saya tidak membiarkan waktu ini pergi begitu saja. Imam Hasan Al-Basri berkata, karena waktu itu cuma 3. Waktu itu bukan 365 hari, waktu itu cuma 3. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin tidak akan terulang. Hari ini belum tentu kita beramal. Besok belum tentu kita sampai. Kata Imam Hasan Al-Basri. Maka gunakan waktu ini, catatan-catatan ke amal kehidupan kita. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Saya dari kafir begini, dari pendeta masuk Islam, sudah dijamin oleh Al-Quran masuk surga. Tapi saya tidak pernah bangga dengan hal itu. Saya belum puas kalau Islam ini belum saya perjuangkan. Kemarin di Jakarta Jumat tanggal 10 Juli sebelum saya ke Aceh, hari Jumat usai sholat Jumat, saya Islamkan satu kafir. Setiap bulan pasti saya mengislamkan orang-orang kafir. Sudah ribuan kafir yang masuk Islam. Allahu Akbar, jengkel betul tuh kafir. Tidak ada orang Islam yang murtad, yang munafik banyak. Itu. Yang murtad nggak ada. Sejak saya masuk Islam terhambat gerakan Kristen, mati, tidak berdaya. Di Aceh sini ada satu perempuan murtad, itu nggak berpengaruh karena orang Islam yang murtad cuma 2 faktor: Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Tapi orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, kemampuan mereka, kompetensi mereka di atas rata-rata. Mereka masuk Islam, derajatnya langsung diangkat oleh Allah. Bagi mu'alaf yang betul-betul muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bukan masuk Islam karena ikut-ikutan. Masuk Islam karena kesadaran akan iman kepada Allah dan Rasul melalui kajian ilmiah. Orang kalau basicnya kuat, pondasi keislamannya kuat, keilmuannya berarti dapat dipercaya. Itulah sebabnya saya bukan cuma ceramah, saya juga menulis buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Biodata saya secara lengkap dan membongkar segala macam kebohongan kafir ada di dalam buku ini. Bagi jamaah yang berminat silakan ambil, karena saya sudah mau pulang. Besok ada jadwal di Simalungun pagi. Ini perjalanan saya. Dari Simalungun saya ke Lampung, di Padang, Lampung dan Palembang. Saya punya jadwal di jalan-jalan. Inilah Ustadz liar. Beda dengan yang lain, naik pesawat sorban sampai 50 biji di kepala, lingkar-lingkar di kepala. Datang ke jamaah, batuk lebih dulu sebelum ceramah. Di sini jeruk, air jeruk. Di sini teh manis. Di sini jus alpukat, sirsak. Saya juga pernah begitu kuliah subuh di Jakarta, disiapkan teh manis, jus segala macam. Saya bilang ini jus, ini minuman ibu-ibu. Ini teh manis, minuman orang penyakitan di rumah sakit. Mana kopi hitam? Sampai sekarang tidak ada ini. Aduh, jangan main bagi belakang begitu, Tengku. Kasih tahulah ke sini. Masya Allah, sudah dingin Anak serap kahwa. Bismillah. Kurang manis. Ketahuan niat panitia memang tidak baik ini. Saya kalau minum kopi itu mesti manis, Tengku. 1 kilo 4 hari putus gula. Tidak ada penyakit gula. Ini baru umur 30, jangan pakai gula. Ustadz minum kopi bagus, jangan pakai gula. Bukan bagus, kau penyakitan. Jangan minum kopi pakai gula. Yang satu pelit, ini panitia pelit sama saya ini. Jauh-jauh dari Jakarta kau kasih tidak manis panitia. Memang begini saya kalau ketemu orang Aceh, suka sekali saya. Tidak ada wajah-wajah munafik ini. Tangan mereka kasar-kasar begini, tangan orang Islam. Saya mau ketemu, saya ingin ketemu Tengku Mayor. Mana tuh Tengku Mayor? Bagus sekali dia, berani sekali orangnya, Tengku Mayor. Itu anak muda itu membela Islam.
Hmm? Begitu. Kita orang Islam ini sudahlah, hidup di dunia ini cuma permainan kedipan mata. Besok kita kembali ke rahmatullah. Pulang. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak mati tapi pulang kampung. Tidak ada orang Islam mati. Yang mati itu kambing, sapi, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, mati semua itu. Masuk neraka kau kafir. Kita orang Islam masuk sur. Makanya saya mau ke sana kemari biar lelah. Ini habis minum kopi langsung pulang saya. Tak banyak cerita karena saya malas dengar-dengar. Banyak Indonesia ini NATO, no action, talk only. Mulut besar, teori, hanya teori, praktiknya kosong. Itu. Saya harapkan nanti generasi Muslim sebagai pendawa-pendawa dari Aceh turun berjuang. Jangan pernah gentar sedikit pun. Pertahankan benteng keimanan Islam di Aceh sini. Hadirkan para ustadz-ustadz yang betul-betul pejuang. Karena bagaimanapun Aceh ini adalah benteng Islam kita. Saya pun kalau semua sudah munafik, saya akan tinggal di Aceh. Saya bilang sama bini saya, kita tinggal di Aceh, banyak ikan tongkol di situ. Banyak ikan cakalang di sini. Wah, saya orang Manado, hobinya ikan cakalang, ikan tongkol. Di sini cocok saya tinggal. Ya, cuma masyarakat masih butuh kepada saya. Jamaah masih butuh. Di Sulawesi, di Kalimantan, di mana-mana masih membutuhkan kami. Satu saja saya minta sama orang Aceh, doakan kami sekeluarga agar tidak tertabrak di jalan, kami pulang tidak masuk jurang lagi seperti di Perlak, dijauhkan dari niat jahat kafir dan munafik. Dan saya terutama Yahya minta doa supaya tetap sehat, panjang umur untuk menegakkan dinul haq, dinul Islam. Allahumma habib ilainal iman wazan fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gaira khuzaya wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma abta'ak falah qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau mempertemukan kembali hamba pada hari ini. Sudah dua kali hamba menebarkan ilmu keislaman sebagai kekuatan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lelah fisik begini ya Allah, Engkau mampukan hamba-Mu ini, dan keberkahan biarlah tinggal bagi umat-Mu yang ada di Langsa ini ya Allah. Kami menghadapi segala macam problematika baik dalam konteks kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan internal sesama Muslim. Hapuskan semua itu dari kami ya Allah, terutama persoalan penyakit yang mengglobal secara khusus yang ada di Indonesia, COVID-19 dan Corona. Rubah semua itu ya Allah menjadi keberkahan. Bantulah pemerintah kami, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Langsa ini. Angkat penyakit itu ya Allah, karena makhluk itu hadir datangnya dari Engkau. Semua kami tahu ya Allah yang terjadi di dunia ini adalah kehendak-Mu. Bahkan hidup dan mati kami pertaruhkan hanya dengan iman, Islam, tauhid yang pernah diajarkan oleh para nabi dan umatnya di zaman sebelum kami, dan kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkan beliau dan para sahabat, keturunan-keturunan beliau ya Allah, yang teraniaya saat ini, yang ada di penjara, bahkan pun yang disingkirkan. Kami tak mampu berjuang menghadapi kebatilan dan kezaliman ini ya Allah. Hamba pribadi adalah orang hanya memiliki 1-2 kata dalam ilmu kalamullah dan tidak dalam pengetahuan agama-Mu ya Allah. Hadirkan kemenangan bagi kami. Hadirkan kemenangan bagi kami ya Allah. Kami tertawa tetapi hati kami gelisah dan sakit ya Allah. Ditikam dari dalam oleh para kaum munafik. Pendekkan usia mereka ya Allah. Rubah negara ini agar negara ini menjadi negara yang baldatun toibatun wa rabbun ghafur. Nangroh Aceh Darussalam, nurullah, nurul Islam, cahaya keislaman yang pernah terbit, yang memberikan keberkahan bagi bangsa ini dari bumi Nangroh Aceh Darussalam. Biar senantiasa akan memancarkan keberkahan itu bagi Indonesia, ada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Riau, Sumatera,
dan semua yang ada dalam kawanan suku yang Engkau hadirkan di tengah bangsa ini. Kami tak berdaya ya Allah, kami hanyalah penceramah biasa. Kami menyampaikan risalah hidayah yang Engkau titipkan dalam lidah kami, di dalam mulut kami. Tetapi biarlah itu menjadi benih-benih iman yang subur di dalam jiwa setiap kaum mukmin yang mendengarkan. Hamba banyak salah ya Allah, tetapi firman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keliru. Ini kami ya Allah, kami akan melewati malam ini. Hamba akan pulang kembali menuju ke Medan dan melanjutkan perjalanan dakwah hingga kembali ke Jakarta. Payungi dan lindungi kami dalam rahmat dan kasih sayang hidayah dan taufikmu ya Allah. Inayahmu biar menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal hasani wa a'udzubika minal azwi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukli wa a'udzubika min ghalabat dain wa qarijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon doa bagi kami semua. Dan saya juga bersama tim yang membawa buku saya tidak lama-lama, saya langsung pulang karena saya memang agak tengku. Insya Allah nanti kita jumpa di lain waktu. Tengku Iskandar ini sudah lama dengan berteman sama saya. Beliau punya dayak di Lok Sumawe ya, di Bayu. Nah, ini yang kemarin saya viral itu. Oh, panas betul si kafir dengar saya ceramah di situ. Diviralkan di YouTube. Ini YouTube yang disebarkan, saya sudah punya channel sendiri. Ya, ibu bapak kalau mau nonton channel saya, akunnya adalah Ustadz Yahya Waloni Official. Ya, buka saja situ, like and subscribe sebanyak-banyak. Ikut-ikutan saya, begitu. Nah, sebenarnya saya tidak pakai YouTube, tapi kemarin jarang ceramah, saya buka YouTube sendiri. Jadi yang mau like, cari saja di situ. Kemarin saya Islamkan orang ada di dalam YouTube itu. Dari dulu-dulu kalau saya tahu YouTube 2000-an saya viralkan biar si kafir tambah marah di sana. Kosong gereja, penuhkan masjid. Nah, gitu ya. Saya kira gitu ya. Saya mau pulang. Mohon doa ibu bapak kepada kami. Istri anak saya di mobil itu sudah mengantuk.